siang, Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Siang, saya sehat, tapi hati ini rasanya berat sekali. Selalu teringat masa lalu. Berat sekali. Bisakah Ibu tunjukkan di mana letak berat itu di tubuh Ibu? Di sini, saya sering selalu tidak jadi guru. Seharusnya saya mengambil beasiswa itu. Sekarang, di usia senja, saya rasanya gagal. Ibu merasakan penyesalan yang berat di dada karena pilihan yang tidak Ibu ambil 40 tahun yang lalu. Siapa yang paling ingin Ibu ajak bicara tentang rasa penyesalan ini? Diri saya yang dulu, diri saya yang muda, yang takut mengambil resiko. Baik, saya lihat ada kursi kosong di sebelah Ibu. Kita akan gunakan kursi itu. Bayangkan Ibu yang berusia 25 tahun yang memilih tidak mengambil beasiswa itu sedang duduk di sana. Sekarang, Ibu bicara langsung kepadanya. Katakan apa yang ingin Ibu yang Ibu katakan sekarang. Kenapa kamu takut sekali? Kamu tahu, itu dia. Kenapa kamu dengarkan omongan orang dan tidak ambil beasiswa itu? Lihat, sekarang saya menyesal seumur hidup. Sekarang, Ibu pindah duduk di kursi itu. Jadilah diri Ibu yang 25 tahun. Jawab apa yang Ibu katakan tadi. Saya tidak seberani itu. Saya takut gagal jauh dari rumah. Keluarga bilang lebih baik menikah, itu lebih aman. Saya memilih yang aman. Saya minta maaf. Sekarang apa yang Ibu rasakan setelah mendengar alasan dan permintaan maaf dari diri Ibu yang muda? Saya lebih enak. Saya lebih lega. Saya mengerti dulu pilihan itu adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Sekarang saya menerima pilihan itu. Saya berhenti menyalahkannya. Sekarang Ibu menerima keputusan masa lalu Ibu. Ini adalah tanggung jawab Ibu atas kehidupan Ibu di saat ini. Bagaimana rasanya di dada Ibu sekarang? Beratnya sudah hilang. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sore Kak Rina, gimana nih kabarnya? Gimana perasaannya? Terutama soal kegalauan kakak ini terkait rumah tangga yang kita bahas minggu lalu. Oke, sore Mbak. Aduh, rasanya itu masih kayak gitu-gitu aja dan aku kayak ngerasa terjebak banget. Tiap hari itu kayak kantor, pulang kerja, terus urus rumah tangga. Nah, rutinitasnya tuh kayak gitu terus. Pengennya sih udah ya. Cuma tapi kan kita nggak bisa kan ya, masih ada anak-anak dan ada tagihan juga kayak gitu. Jadi Kak Rina itu merasa terjebak ya, kayak Kak Rina itu punya banyak pilihan dan kakak sulit untuk memilih pilihan itu, betul? Betul, dia jelas dong nggak punya pilihan karena kan kalau aku resign nanti anak-anak mau makan apa, terus suami saya pasti ngamuk besar loh Mbak. Oh ya, aku paham bagaimana perasaan cemas kakak Rina. Tapi coba deh kita lihat lagi. Siapa sih yang memilih kerjaan itu? Terus siapa yang memilih nikah dengan suami Kak Rina? Dan hal yang paling penting, siapa sih yang memilih Kak Rina buat tetap kerja di sana? Aku sih yang milih sendiri. Nah, itu dia poinnya Kak. Di dalam setiap pilihan itu pasti ada kebebasan dan rasa tanggung jawab. Nah, dari kecemasan yang Kak Rina rasain itu adalah bagian dari kebebasan yang Kak Rina buat. Daripada bilang aku terpaksa kerja di sana, gimana kalau kita coba ganti dengan kenapa aku memilih kerja di sana? Aku memilih kerja di sini tuh sekarang karena ini tuh caraku untuk bertanggung jawab ke keluarga, ke masa depan anak-anak. Nah, gimana rasanya setelah ngomong seperti itu? Beda Mbak, rasanya lebih kuat. Aku nggak jadi korban, tapi orang yang punya kendali. Betul, itu namanya hidup yang asli. Sekarang kalau Kak Rina adalah orang yang memilih, kira-kira besok pagi pilihan kecil apa yang Kak Rina bebas pilih dan ambil dari rutinitas biar Kak Rina itu memiliki makna atau hal yang baru? Mungkin aku besok pagi akan bangun lebih cepat, 15 menit lebih cepat. Terus aku minum kopi di teras sampai bersantai melihat suasana dan benar-benar nikmatin suasana tersebut. Kayak nggak peduli lah mau ada yang chat atau apa, itu kan murni pilihan aku sendiri gitu Mbak. Ya betul, nah itu dia yang pilihan yang baik. Nah Kak Rina, minggu depan coba kita lihat lagi gimana pilihan kecil itu bisa mengubah cara pandang Kak Rina lagi ya.
Iya, siap Mbak, makasih banyak ya. Ya, sama-sama.